Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Mutia, NIM 19233029 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang surat pemberitahuan atau disebut juga dengan SPT. Di mana SPT ini adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya di dalam SPT ada juga pembagiannya, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Di mana SPT masa ini yaitu surat pemberitahuan pajak untuk pajak 1 bulan yang terdiri yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26 dan PPN atau PPNBM. Dan ada juga SPT tahunan. SPT tahunan adalah suatu pemberitahuan pajak untuk suatu tahun pajak, yaitu terdiri atas SPT tahunan wajib pajak badan. Selanjutnya ada SPT tahunan. Di dalam SPT ini terdapat juga pengambilan SPT, yaitu wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan ada juga tentang kewajiban menyampaikan dalam SPT ada juga terdapat pengambilan SPT, di mana pengambilan SPT ini seorang wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada juga kewajiban menyampaikan SPT, di mana setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, suatu mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktur Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan ada juga tempat penyampaian SPT, di mana tempat penyampaian SPT ini wajib pajak menyampaikan SPT ke kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya yaitu tentang dokumen kelengkapan SPT. Suatu SPT pelaporan suatu SPT secara umum membutuhkan dokumen, yaitu yang pertama ada identitas nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP, dan yang kedua ada pemberi kerja. Yang selanjutnya yaitu ada secara khusus untuk menggunakan formulir 1770, yaitu ada jika wajib pajak menggunakan metode pembukuan, maka wajib pajak perlu melampirkan laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu jika wajib pajak menggunakan metode normal atau NPPN, maka wajib pajak perlu melampirkan laporan peredaran bruto. Yang ketiga yaitu ada jika wajib pajak menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka wajib pajak perlu melampirkan laporan pendapatan bruto. Selanjutnya ada batas waktu penyampaian SPT, di mana batas waktu penyampaian SPT ini terbagi menjadi 2,
yaitu ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa batas waktunya adalah paling lama 20 hari setelah masa pajak. Sedangkan SPT tahunan batas waktunya ada terbagi menjadi dua. Yang batas waktu pertama yaitu PPh orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu penyampaian SPT adanya hal jatuh tempo, di mana penyampaian SPT masa atau laporan hasil pemungutan pajak, pemotongan pajak atau pemungutan pajak bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.